Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di video saya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengajar menggunakan aplikasi e-learning madrasah ya. Nah, jadi di minggu-minggu yang lalu sudah ada yang bertanya, Mas, saya sudah ngisi KIKD sampai ke bahan ajar sudah saya isi semua, terus caranya mengajar pakai e-learning ini gimana? Oke, di video ini saya akan jelaskan gimana caranya mengajar menggunakan aplikasi e-learning. Nah, seperti biasa kita masuk dulu ke halaman e-learning kita ya. Nah, untuk linknya sudah saya tulis di keterangan video, silahkan diklik saja. Kemudian setelah muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu langsung saja masukkan username dan password yang sudah dibagikan oleh bagian kurikulum ya. Langsung saja kita login. Nah, ketika login pertama kali, misalnya Bapak Ibu login di pagi hari jam 7 pagi sudah login di e-learning, jangan lupa untuk klik absensi guru yang ada di sebelah kanan ini ya. Nah, diklik saja tombol saya hadir ini. Nah, nanti absen Bapak Ibu akan terekam di rekap kehadiran Bapak Ibu guru nih. Setelah itu misalnya hari ini saya ada jam ngajar di kelas 10 IPS 5 misalnya. Nah, caranya gimana? Nah, tentu saja kita harus masuk dulu ke kelasnya ya. Caranya masuk melalui menu kelas online ini. Nah, menu kelas online, terus kita cari kelas yang jadwalnya mau saya ajar. Nah, misalnya di sini tidak ada, berarti saya klik lihat semua kelas. Nah, kemudian saya cari kelas yang mau saya ajar, yaitu kelas 10 IPS 5 ini misalnya. Nah, saya klik buka di bagian kanan ini. Nah, misalnya di kelas ini di jam pertama Bapak Ibu mau mengadakan video conference. Nah, di e-learning sebenarnya sudah ada menu video conference ya, tapi berdasarkan cerita operator madrasah yang lain, juga pengalaman Bapak Ibu yang sudah pernah mencoba video conference melalui aplikasi e-learning ini, biasanya banyak kesulitan karena kadang-kadang video tidak bisa muncul, suaranya tidak bisa terdengar, kemudian koneksi antar guru dan siswa juga susah. Nah, maka kami sarankan ketika Bapak Ibu mau mengadakan video conference, nah maka Bapak Ibu tidak menggunakan menu video conference yang ada di e-learning ini, tapi Bapak Ibu menggunakan aplikasi Zoom ataupun bisa juga menggunakan Google Meet. Nah, caranya gimana? Nah, Bapak Ibu menuju ke timeline kelas saja. Nah, kemudian di kolom timeline kelas ini ada kolom apa yang Anda pikirkan ini. Nah, silahkan saja Bapak Ibu menuliskan perintah kepada siswanya ya. Misalnya silahkan hari ini dipersiapkan untuk meet melalui pada jam misalnya 7.30 sampai jam 8.00 misalnya. Nah, terus linknya bisa kalian akses melalui titik 2. Nah, linknya ini nanti kita copy atau kita masukkan ke simbol ini ya, masukkan URL ini. Nah, kemudian kita bikin room meetingnya dulu ya. Nah, ini saya tambah tab, kemudian saya klik ini aplikasi Google, kemudian saya menuju ke menu Meet ini. Nah, kemudian saya membuat room meeting di bagian sini. Nah, saya klik buat rapat untuk nanti. Nah, ini ada link Google Meet-nya, saya copy, kemudian saya kembali ke tab e-learning. Nah, saya paste di bagian sini, paste. Nah, kemudian klik selesai. Nah, setelah diklik selesai, nah jangan lupa diklik bagikan biar semua siswa bisa melihat apa yang kita perintahkan gitu. Nah, jadi nanti di jadwal PKWU di jam pertama ya, kita tinggal memberi perintah misalnya di grup WA atau Telegram dulu untuk menginstruksikan siswa kita untuk membuka e-learning, kemudian masuk ke kelas kita, kemudian kita tambah lagi instruksi untuk membuka timeline sehingga nanti siswa-siswi membaca tulisan kita ini. Nah, tinggal nanti siswanya klik link ini, nah nanti akan menuju ke Google Meet yang sudah kita siapkan sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang berikutnya yaitu tentang upload bahan ajar ya. Nah, untuk bahan ajar yang ukurannya lumayan besar, misalnya
Bapak Ibu punya bahan ajar berupa video, punya bahan ajar berupa file PDF yang ukurannya lumayan besar-besar ya, maka saya sarankan bahan ajar yang ukurannya lumayan besar tadi di-upload dulu ke Drive ya. Jadi uploadnya tidak langsung ke e-learning, tapi di-upload ke Google Drive dulu. Kemudian nanti link dari Google Drive yang kita masukkan ke e-learning. Nah, caranya gimana? Nah, caranya kita siapkan dulu filenya ya. Jadi saya buka tab baru di sebelah sini. Kemudian saya masuk ke drive penyimpanan saya. Saya masuk ke Google Drive saya ini. Nah, ini. Nah, setelah masuk ke drive ini, nah misalnya saya punya file di komputer atau laptop. Nah, berarti saya cari filenya dulu, file yang saya miliki. Nah, misalnya saya punya file video ini, prinsip kerja PLTP ini. Nah, mau saya masukkan ke e-learning, berarti saya harus mengupload video ini dulu ke Google Drive saya. Nah, caranya tinggal kita seret saja file video ini ke Google Chrome tadi. Nah, tinggal kita seret ke sini. Nah, kemudian klik lepaskan. Nah, nanti akan muncul proses upload di bagian pojok kanan bawah ini. Kita tunggu saja ya sampai uploadnya selesai, sampai muncul tanda centang hijau. Oke, nah ini sudah terupload filenya ya, tinggal kita bagikan filenya. Nah, kita cari dulu file yang saya upload di drive ini ya, biasanya ada di bagian bawah ini. Nah, filenya ada di sini. Nah, terus caranya mengupload ke e-learning bagaimana? Nah, tinggal filenya ini kita klik kanan. Nah, kemudian kita klik bagikan. Nah, terus yang ubah ke siapa saja yang memiliki link ini kita klik dulu. Nah, terus yang pengakses lihat saja ini kita ubah ke editor. Nah, supaya siswa-siswi kita dapat mendownload materi yang kita bagikan. Nah, setelah ini sudah kita ubah menjadi editor. Nah, kita klik salin ini, salin link ini. Nah, kemudian kita kembali ke e-learning, ke tab e-learning ini ya. Selanjutnya kita bagikan bahan ajarnya melalui tombol bagikan baru ini. Nah, terus klik upload dari komputer. Nah, lalu jenis atau formatnya kita ganti ke link artikel. Nah, terus URL websitenya tinggal kita klik kanan paste saja, klik kanan tempel atau paste. Nah, kemudian ini dimasukkan nama bahan ajarnya, misalnya tadi prinsip kerja PLTP. Nah, gitu. Nah, keterangannya juga bisa dengan tulis terserah ya. Nah, setelah itu jangan lupa bahan ajarnya mau dibagikan ke kelas mana, ini tinggal Bapak Ibu pilih saja. Misalnya saya mau membagikan di kelas 10 IPS 5, berarti saya centang yang PKWU kelas 10 IPS 5. Nah, kalau sudah tinggal klik simpan bahan ajar. Nah, ini bahan ajarnya sudah tersimpan. Nah, jadi nanti siswanya tinggal klik bahan ajar ini. Begitu juga nanti kalau share materi berupa file PDF, file PowerPoint. Nah, saran saya file-file tadi itu kita masukkan ke drive dulu ya. Kemudian dari file itu kita bagikan linknya ke e-learning ini. Jadi nggak langsung filenya kita masukkan ke e-learning, tapi melalui drive dulu, baru dari drive menuju ke e-learning. Gitu. Nah, terus kalau misalnya kita mau mengadakan ulangan harian atau penilaian harian. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur ini. Ada CBT, ada penilaian pengetahuan, dan satu lagi adalah penilaian keterampilan. Nah, misalnya untuk tugas nih. Nah, misalnya Bapak Ibu ngasih tugas untuk penilaian keterampilan ya, tinggal kita klik saja di menu penilaian keterampilan. Setelah tampilannya berubah seperti ini, nah Bapak Ibu tinggal klik tombol ini saja buat penilaian keterampilan. Nah, terus tinggal diisi saja sesuai dengan kolomnya. Nah, ini skema penilaiannya apa? Misalnya portofolio. Nah, misalnya yang nama penilaiannya misalnya pembuatan produk konversi energi misalnya. Nah, terus untuk KD-nya misalnya untuk KD 2 misalnya. Nah, terus tanggalnya ini juga harus diisi ya, jangan sampai tidak diisi.
Nah, ini mulai mengerjakan tugas. Nah, ini deadline-nya. Tugasnya kira-kira dikumpulkan terakhir sampai tanggal berapa. Nah, misalnya saya buat sampai tanggal 25. Nah, tinggal saya klik tanggal 25. Nah, terus ini keterangannya misalnya bisa dengan isi perintahnya. Misalnya buatlah video pembuatan produk konversi energi misalnya. Nah, kembali lagi kalau dengan perintahkan anak-anak untuk membuat video, tentu saja nanti hasil dari video ukurannya akan besar ya. Maka di keterangan ini juga harus Bapak Ibu tambahkan untuk mengupload dulu ke drive ya, ke drive mereka sendiri, kemudian linknya diupload ke e-learning ini. Nah, misalnya perintahnya seperti ini, jangan lupa videonya diupload dulu di drive kalian masing-masing, kemudian link drive-nya diupload ke e-learning. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah, tinggal tombol ini kita aktifkan saja biar nanti siswa-siswinya bisa mengupload tugasnya ya. Setelah itu tinggal kita klik tombol simpan ini. Nah, nanti di akun siswa akan muncul notifikasi ya bahwa mereka dapat tugas di penilaian keterampilan ini. Nah, begitu juga di CBT ya. Saya kira caranya hampir sama ya. CBT juga sama, tinggal kita klik buat ujian CBT baru ini. Nah, terus tinggal kita isi saja sesuai dengan kolomnya. Nah, misalnya jenis ujiannya ini misalnya ulangan harian, KD-nya KD berapa. Nah, jadi tinggal diisi saja sesuai dengan kolomnya. Nah, ini tanggal mulai ujian, batas akhir ujian, seperti itu. Nah, kemudian untuk pembuatan soalnya ada di kolom nomor 2 ini. Nah, kalau sudah selesai, nanti tinggal kita klik simpan dan tutup ini. Nah, nanti otomatis dari akun siswa akan muncul notifikasi bahwa di mata pelajaran Bapak Ibu mengadakan satu buah ulangan harian. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini ya. Silakan Bapak Ibu yang masih belum jelas, sangat kami persilahkan untuk bertanya ya. Tidak usah ragu-ragu untuk bertanya kalau misalnya ada yang belum dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.